Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem sirkulasi. Nah, apa itu sistem sirkulasi? Sistem sirkulasi ini merupakan sistem transportasi. Sistem transportasi yang meliputi sistem peredaran darah dan sistem peredaran cairan limfa. Nah, sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi ini adalah sistem yang memindahkan zat nutrisi ke dan dari sel. Lebih lanjutnya kita akan pelajari pada saat ini ya, pertemuan kali ini. Nah, di dalam sistem sirkulasi ini ada yang namanya darah ya. Darah, apa itu darah? Darah merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel-sel darah, keping darah, dan matriks yang berbentuk cairan atau plasma ya. Seperti yang tadi dikatakan, plasma ya, ada plasma darah. Nah, ada dua jenis darah ya, ada plasma darah dan sel darah. Apa itu plasma darah? Apa ciri-cirinya? Plasma darah ini berwarna kekuningan. Dia berwarna kekuningan plasma, karena plasma itu cairan, sehingga dia itu mengandung 90% air, kurang lebih 90% air. Ya, dan di dalam plasma darah ini terdapat komponen terlarut seperti sari-sari makanan, enzim, hormon, antibodi, dan lain-lain. Kemudian ada protein darah. Nah, protein darah ini ada 3 jenis dari protein darah. Ada albumin, globulin, dan fibrinogen. Fungsinya untuk apa? Albumin ini untuk mengatur tekanan osmotik. Kalau globulin apa? Ada istilahnya namanya imunoglobulin nanti itu. Imun berarti apa? Pembentuk antibodi. Dan fibrinogen itu sebagai pembekuan darah. Nah, nanti kita akan bertemu lagi dengan kata fibrinogen ini di dalam proses pembekuan darah ya. Oh, belum. Nah, selanjutnya apa? Di dalam plasma darah ini juga ada zat, kita akan bertemu dengan zat sisa metabolisme, juga gas-gas berupa oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen gitu. Kemudian ada serum. Serum ini adalah plasma darah tanpa fibrinogen dan mengandung antibodi. Nah, selanjutnya apa? Sel darah. Sel darah ini ada 3 jenis sel darah. Yang pertama ada eritrosit, leukosit, dan trombosit. Teman-teman pasti udah tahu ya, apa itu eritrosit? Eritrosit itu sel darah merah, leukosit sel darah putih, trombosit keping darah. Nah, apa fungsi dan ciri-cirinya? Eritrosit itu adalah sebagai transport gas karbon dioksida dan oksigen. Dia memiliki hemoglobin yang berikatan ya. Hemoglobin ini berikatan dengan oksigen dan berwarna merah ya, karena sel darah merah ya. Umurnya itu 120 hari. Eritrosit ini tidak memiliki nukleus. Apa itu nukleus? Ya, nukleus itu inti sel. Nah, inti sel. Dan bentuknya bikonkav. Kalau leukosit bagaimana? Leukosit ini berfungsi untuk pertahanan tubuh. Dia tidak berwarna ya, tidak berwarna, sehingga disebut putih gitu ya, putih. Kalau tadi eritrosit itu dia tidak memiliki nukleus, leukosit dia memiliki nukleus atau inti sel. Bagaimana bentuknya? Bentuknya tidak tetap. Nah, selanjutnya trombosit. Trombosit ini mirip-mirip dengan eritrosit sebenarnya ya. Hanya dia berfungsi untuk pembekuan darah atau bahasa kerennya aglutinasi ya. Bentuknya ini tipe bentruk ya. Bentuknya cakram. Nah, mirip dengan eritrosit nih, sama dengan eritrosit, dia tidak memiliki nukleus. Kalau eritrosit berumur 120 hari, trombosit ini berumur 5-9 hari. Nah, berbicara tentang leukosit, leukosit ini memiliki 2 jenis. Ada granulosit dan agranulosit. Granul itu bintik-bintik. Jadi dia itu memiliki bintik-bintik ya. Jenis leukosit granulosit ini memiliki bintik-bintik. Kalau agranulosit dia tidak memiliki bintik-bintik. Agranulosit. Nah, granulosit ini ada 3 juga jenisnya. Ada 3 jenisnya ya. Supaya kita ingat jenis dari granulosit, maka setiap jenisnya ditambahkan fil. Itu ciri-cirinya ya, tambah fil. Nah, yang pertama ada apa? Basofil. Kemudian yang kedua neutrofil, dan yang ketiga eosinosil. Skosil
Eosinofil. Eosinofil. Nah, basofil ini jenis pH-nya apa? Basa. Ya. Kata kuncinya itu. Neutrofil itu netral ya. Dan sisanya eosinofil pH-nya asam. Nah, sekarang agranulosit dia itu ditambahkan sit. Ada dua jenis agranulosit, ada monosit dan limfosit. Monosit ini dia bisa berkembang menjadi makrofag. Limfosit ini dia memiliki dua jenis. Ada limfosit B dan limfosit T. Nah, selanjutnya apa dari fungsi sistem peredaran darah? Ada 4 fungsi sistem peredaran darah. Yang pertama transportasi. Yang kedua penjaga suhu tubuh. Yang ketiga perlindungan. Yang keempat penyangga. T1, P4. T yang pertama transportasi, maksudnya apa? Contohnya makanan, garam, mineral, gas, hormon, enzim, dan zat-zat lainnya dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang kedua, ya, P yang pertama nih, penjaga suhu tubuh. Metabolisme itu menghasilkan energi berupa panas dan darah membawa energi panas ini ke seluruh tubuh. Terus P yang kedua, perlindungan. Darah melindungi tubuh terhadap cedera dan invasi benda asing. Kemudian mekanisme pembentukan darah juga dapat mencegah tubuh kehilangan darah. Yang terakhir, P yang terakhir, penyangga, buffering. Protein darah bertindak sebagai penyangga, buffer, melawan perubahan asam basa untuk mempertahankan pH optimum darah. Nah, pembahasan yang kedua mengenai pembekuan darah. Mungkin teman-teman sudah tahu ya mekanisme mekanisme pembekuan darah. Kita akan ulas lagi ya, kita akan bahas lagi. Nah, pertama-tama ketika kita terluka, ya, misalkan tangan kita tergores oleh pisau, luka gitu kan. Nah, maka apa proses yang akan terjadi? Proses yang akan terjadi itu ketika luka, yang pertama apa? Trombosit pecah. Ketika trombosit pecah, maka dia akan mengeluarkan trombokinase. Trombokinase ini dia faktor antihemofilia, kemudian bersama-sama dengan vitamin K dan ion kalsium akan mengubah protombin menjadi trombin. Ya. Kemudian trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, menjadi fibrin yang akan menghalangi keluarnya sel-sel darah sehingga pembekuan darahnya terjadi ya. Dan waktu ini, proses pembekuan darah ini hanya membutuhkan waktu selama 5 menit. Cukup untuk 5 menit menjalankan mekanisme pembekuan darah ini. Cepat ya, sangat cepat. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi membahas tentang golongan darah. Teman-teman semuanya pasti punya ya golongan darahnya masing-masing. Ada yang golongan darahnya A, B, O, atau AB gitu ya. Nah, golongan darah, apa sih golongan darah tuh? Golongan darah adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Nah, di dalam golongan darah kita akan menemukan kata donor, resipien, aglutinogen, aglutinin, dan transfusi darah. Pasti kita akan menemukan itu. Nah, pertama, jadi sebelum itu ada seorang ilmuwan bernama Karl Landsteiner. Nah, dia adalah ilmuwan yang melakukan penggolongan darah sistem ABO. Ya, jadi penggolongan darah sistem ABO ini ditemukan oleh ilmuwan dia asal Austria pada tahun 90-an, namanya Karl Landsteiner, begitu. Nah, ini ada tabel, maksudnya seperti apa? Jadi, ketika golongan darahnya A, aglutinogen dulu. Aglutinogen itu adalah antigen ya, dia itu antigen. Sedangkan kalau aglutinin itu
antibodi. Agglutinogen itu berada pada sel darah merah, agglutinin itu berada pada plasma darah. Nah, ketika golongan darahnya A, maka agglutinogennya A dan agglutininnya pada plasma darahnya berupa tipenya tipe beta. Kalau golongan darahnya B, agglutinogennya B dan agglutininnya tipe alfa. Ketika golongan darahnya AB, maka agglutinogennya jenis A dan B, tetapi dia tidak memiliki agglutinin. Jika golongan darahnya O, dia tidak memiliki agglutinogen, tetapi dia memiliki agglutinin tipe alfa dan beta. Nah, gitu. Selanjutnya donor ya. Nah, kita akan bahas, kalau tadi sudah dibahas kata kuncinya kalau agglutinogen itu dia berupa antigen, agglutinin itu dia berupa antibodi. Yang letaknya agglutinogen berada pada sel darah merah, agglutinin pada plasma darah. Nah, kemudian di situ ada kata donor. Donor itu apa sih? Donor itu orang yang memberikan darahnya, disebut donor. Sedangkan resipien itu orang yang menerima darah. Gitu. Lalu transfusi darah apa? Transfusi darah adalah proses mentransfer darah atau produk berbasis darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain. Nah, apa hubungan antara golongan darah dengan transfusi darah? Nah, jika golongan darah seseorang tidak cocok dengan golongan darah resipien, maka agglutinin atau antibodi dalam plasma darah resipien akan menggumpalkan sel darah merah donor. Akibatnya pembuluh darah kecil akan tersumbat dan terjadi hemolisis yang akan melepaskan hemoglobin ke dalam aliran darah. Nah, makanya sangat penting ya golongan darah ini untuk melakukan transfusi darah, mentransfer darah. Ketika tidak cocok, maka akan terjadi hemolisis gitu. Nah, kita bisa lihat di dalam tabel AB ini tidak memiliki agglutinin dan dia disebut sebagai resipien universal. Kenapa? Karena tidak memiliki agglutinin atau antibodi dalam plasma darahnya yang akan menggumpalkan darah sehingga dapat menerima darah dari donor dari semua jenis golongan darah gitu. Akan menerima darah dari semua jenis golongan darah. Kalau O dia dinamakan donor universal. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia tidak memiliki agglutinogen agglutinogen untuk digumpalkan sehingga dapat diberikan kepada resipien semua golongan darah gitu. Nah, begitu mungkin materi mengenai sistem sirkulasi pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kurang difahami. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, boleh ditulis di kolom komentar. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.